Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pemirsa Balikpapan TV. Bersama saya sekarang adalah Ibu Arita Rizal Effendi selaku Ketua Asapena. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh pemirsa dari Balikpapan TV. Ibu, sedikit berbincang-bincang nih Bu, yang mengenai kapan sih atau sejak kapan sih Asapena ini berdiri, Bu? Asapena di Balikpapan mulai diresmikan itu pada tanggal 3 Mei 2007 oleh Dr. Seto Mulyadi. Untuk jumlah anak didik sendiri Bu, berapa nih Bu? Awal mulai berdiri jumlah anak didik sejumlah 19 orang, tetapi sampai saat ini jumlahnya sekitar 322 orang anak yang terdiri dari 124 wanita dan 198 pria. Bu, untuk usia dari 322 anak ini ya Bu, ya ini usianya dari umur berapa sampai berapa sih Bu? Anak-anak yang atau siswa yang belajar di Asapena itu adalah anak-anak yang berusia wajib belajar, yaitu antara 8 sampai dengan 21 tahun, karena saat ini pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar itu sampai dengan 12 tahun. Bu, untuk semua anak didik Asapena ya Bu, ya mereka ini berasal dari mana nih Bu? Apakah ada yang luar dari Balikpapan atau hanya untuk daerah Balikpapan saja Bu? Seluruh siswa Asapena adalah putra-putri Balikpapan. Mereka mempunyai orang tua mereka mempunyai KTP dan kartu keluarga Balikpapan. Ya. Baik Ibu, apakah Asapena ini sendiri mempunyai tim khusus nih Bu untuk memantau atau meninjau mengenai anak jalanan yang ada di Kota Balikpapan Ibu? Seperti apa? Ya, sampai saat ini Asapena belum mempunyai tim khusus, tapi saya lihat perkembangannya di 2 tahun terakhir. Pada awal-awal tahun pendirian Asapena itu masih susah untuk mensosialisasikan bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal itu untuk belajar. Tetapi sekarang ternyata baik dari anaknya sudah menikmati proses belajar mengajar, dan orang tuanya sendiri juga sudah mempercayakan proses pendidikannya kepada Asapena, sehingga kami juga melihat bahwa kadang-kadang justru ada orang tua yang menunggui anaknya belajar di Asapena. Syukur alhamdulillah, ya. Baik Ibu, Asapena sendiri kan bisa dibilang nggak ada tim peninjau atau pemantau khusus ya Bu ya. Jadi dari mana sih Bu anak didik ini datang kok tiba-tiba bisa menjadi anak didik dari Asapena nih Bu? Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Siswa-siswi Asapena itu kan hidup di dalam suatu komunitas-komunitas. Misalnya anak-anak yang bekerja di sektor informal itu misalnya komunitas pengangkut barang, misalnya di pasar-pasar. Kemudian komunitas penyemir sepatu itu ada di daerah bandara atau rumah makan. Komunitas petani rumput laut itu ada di daerah pinggir-pinggir pantai begitu. Jadi 1-2 anak itu belajar di Asapena dan dia bercerita kepada teman-temannya, dan kemudian dia merasakan bahwa di Asapena yang mempunyai program pendidikan homeschooling itu ternyata bisa membawa kebahagiaan untuk mereka gitu. Mereka senang, sehingga secara otomatis dia menceritakan pada temannya dan temannya tertarik, sehingga temannya juga mau belajar di Asapena. Baik Ibu, tertarik dengan statement Ibu mengenai homeschooling ya Bu ya. Ini sudah sejauh mana sih Bu homeschooling yang dilakukan oleh Asapena nih Bu? Homeschooling yang ada di Balikpapan khususnya untuk Asapena itu, homeschooling itu adalah suatu proses pembelajaran anak-anak di rumah. Dengan anak-anak belajar di rumah, maka anak-anak dapat kita perlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan anak itu sendiri. Sehingga di sini anak-anak kita tidak terapkan dengan proses atau standar belajar seperti apa. Ternyata hal-hal demikian itu membuat mereka menjadi menyukai suasana belajar. Dengan mereka menyukai suasana belajar, mereka gembira, mereka mengalami masa kanak-kanak, mereka mempunyai suatu pilihan bahwa
karena jiwa mereka dan usia mereka masih kanak-kanak, mereka mempunyai dunia bermain, mereka mempunyai dunia pendidikan, walaupun mereka membantu orang tuanya untuk mencari nafkah di sektor-sektor informal tersebut. Baik Ibu, ada beberapa anak yang bisa dibilang masih membantu orang tuanya Bu ya di beberapa sektor seperti yang Ibu ungkapkan tadi. Nih, bagaimana nih Bu cara mereka membagi waktu untuk belajar dan juga untuk membantu orang tuanya nih Bu? Seperti apa? Sebagian besar dari anak-anak Asapena itu penyemir sepatu, penjual koran, pengangkut barang di pasar, pengangkut barang di pelabuhan, pencari rumpon atau cacing laut itu yang untuk makanan burung, kemudian anak-anak dari petani rumput laut itu sebagian besar bekerjanya pada pagi hari, sehingga kami menyesuaikan proses belajar mereka itu dari jam 1 sampai jam 6 sore. Ada yang jam 1 sampai jam 3, ada yang jam 3 sampai jam 4, ada yang mulai jam 4 sampai jam 6 begitu. Dan harinya itu pun kita sesuaikan ya dengan hari yang mereka tidak sibuk, sesuai dengan komunitas yang ada di lokasi tersebut. Ya. Baik Ibu, berapa sih Bu jumlah tenaga konselor dan juga tenaga pendidik nih Bu di Asapena ya Bu? Jumlah tenaga konselornya kurang lebih sekitar 20 dan tenaga pendidiknya atau relawan yang ada di sekitar 7 lokasi itu sekitar 45 orang. Iya, untuk 322 orang siswa. Ya Bu, mengenai program-program dari Asapena sendiri nih Bu, seperti apa sih Bu? Program-program di dalam Asapena itu terbagi dari beberapa tahap ya. Karena kita ketahui bahwa di Asapena ini kami melihat seorang siswa, bukan kami lihat sebagai seorang siswa, tetapi kami lebih melihat bahwa ini adalah anak-anak. Anak-anak yang memerlukan bimbingan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan kemandirian mereka. Sehingga tahapan-tahapan belajar yang ada di Asapena itu kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap pertama itu adalah tahap pengenalan dan pengamalan mengenai akhlak, moral, keagamaan, dan etika di dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan di masyarakat. Itu adalah tahap pertama. Tahapan kedua itu adalah tahapan pengetahuan yang merupakan proses belajar mengajar, di mana materinya kita mengambil dari kurikulum pendidikan luar sekolah, program paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA gitu. Ditambah lagi dengan keterampilan life skill yang kami harapkan bisa membuka kemampuan mereka yang lain, sehingga life skill ini kami harapkan bisa digunakan untuk mata pencarian mereka, untuk kemandirian mereka kelak. Itu adalah tahapan yang kedua ya, tahapan pengetahuan. Tahapan yang ketiga itu adalah tahapan proses kemandirian, di mana seorang siswa Asapena yang telah melampaui tahapan pertama, tahapan kedua, maka kita lengkapin lagi dengan etika-etika sosial, kita lengkapi dengan sedikit bahasa Inggris ya, yang mungkin hanya diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk greetings gitu ya. Itu, dan diharapkan mereka sudah siap untuk terjun di masyarakat untuk survive di dalam kemandirian mereka.